Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Berimankah manusia ataupun tidak, pengasihnya Allah tetap sama. Namun berbahagialah bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, pada hari ini kita berbicara tentang sengsara membawa nikmat. Kenapa kita ingin berbicara tentang sengsara membawa nikmat? Kami teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan ay yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka ditimpakan kepadanya musibah. Itulah inspirasi bagi kami. Kenapa kita ingin membahas sengsara membawa nikmat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah hendak berikan kebaikan, ulama menyebutkan khairan adalah kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Orang-orang yang Allah ingin berikan kebaikan di akhirat, maka dia ditimpakan dengan musibah. Suatu hari kami melakukan konseling kepada pasien dirawat inap di Rumah Sakit Islam Musina Padang. Kesimpulan dalam pembahasan itu, kita perhatikan wajahnya yang pucat, hatinya yang gelisah, air matanya mengalir, kesedihan di raut wajah. Rasanya kehidupan itu sangatlah sempit. Maka si ibu ini menceritakan, "Ustaz, apakah mungkin kasih sayang Allah itu adil?" Tentu kita bertanya, kenapa ibu mengatakan kasih sayang Allah itu tidaklah adil? Ustaz, mulai dari kakek saya, orang tua saya, diri saya, anak saya, tidak terlepas dari rumah sakit. Apakah karena kanker, karena penyakit dalam, atau karena penyakit-penyakit lainnya. Mungkin setahun, 2 tahun saya dapat memahami, namun ini telah berlalu 3 tahun. Para tetangga, orang-orang mengatakan bahwa saya ini mendapatkan kutukan karena selalu dihinggapi dengan penyakit. Belum lagi orang tua, kakek nenek saya. Ketika terngiang ucapan tetangga, ucapan orang-orang, pilu rasanya hati ini. Air mata yang bercucuran. Suaminya datang, "Ustaz, saya juga seperti itu. Kadang kami merenungi nasib diri kami. Rasanya di sepertiga akhir malam, kami selalu menyisihkan waktu untuk bertahajud. Ketika menyingsingnya mentari di pagi hari, kami melaksanakan sholat duha. Ketika matahari telah tenggelam di waktu maghrib, kami menghimpun bersama-sama bertadarus Al-Quran. Namun entah kenapa belum lagi sembuh luka yang lama,
luka yang baru tergores lagi. Ustaz, beliau menangis, menceritakan bagaimana berat penderitaan dirinya. Saya terbayang, pemirsa, andainya kita berganti posisi, mungkin saya tidak sanggup lagi untuk berucap karena beratnya penderitaan yang dirasakan. Tanpa terasa air mata menetes mendengarkan curhatan hati keluarga yang berada di ruang rawatan pasien. Makanya saya ingin menyampaikan, apakah orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman tidak mendapatkan kesulitan? Bahkan ini terjadi kepada para nabi, orang-orang saleh terdahulu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad pada ayat 31. "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirina." Kami timpakan itu kesulitan, musibah, penyakit agar kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dalam Islam dan siapa yang bersabar di antara kamu. Saya ingin sampaikan kepada ibu yang sedang menangis di rundung masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut pada ayat kedua. Ahasiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah manusia itu mengira dia telah beriman sebelum kami timpakan ujian kepada diri mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat yang sama, Al-Ankabut, "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Ujian itu juga ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita. Misalnya wabah penyakit menular. Pada tahun ke-6 Hijrah, setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, tahun ke-6, kaum muslimin terkena penyakit menular. Dilanjut misalnya pada Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin terkena penyakit menular. Sahabat Rasulullah SAW, Ubaidah bin Jarrah, syahid, meninggal karena sakit menular. Mu'adz bin Jabal yang menggantikan Ubaidah bin Jarrah di Palestina juga ditimpakan meninggal karena sakit menular. Orang-orang terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ragukah kita dengan kesolehan Nabi Ayub alaihissalam yang Allah berikan, yang Allah timpakan? Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya pada ayat 80, 83, 84. Diceritakan oleh ulama Nabi Ayub alaihissalam, seorang yang taat beribadah, orang yang dermawan, bahkan tidak ada satupun orang yang berada di negerinya yang tidak pernah mendapatkan balas bantuan Nabi Ayub alaihissalam. Ragukah kita dengan kesolehan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya misalnya pada ayat 83. Wa Ayyub, dan Ayub idnada rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, anni masanni yadurru, aku ya Rabb tertimpa satu penyakit, wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin, engkau ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan ulama menyebutkan ketika penderitaan itu sudah mulai menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Dahulu tubuh yang kuat, seketika dia menjadi lemah. Dahulu harta yang banyak berlimpah ruah, sekarang menjadi miskin.
tidak memiliki apa-apa. Dahulu orang yang segan, menghormati, sekarang hendak pergi menyisihkan diri karena orang tak sedia lagi berteman dengan bau yang sangat menyengat. Menyisihkan diri di tepi bukit. Kalaulah dilihat bagaimana penderitaan, mungkin tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menahan sebagaimana beratnya penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau sujud, menempellah kulit di kening beliau ke tempat sujud. Ketika hendak ruku, jatuhlah ulat dari kepala ke tempat ruku. Ulama menyebutkan 18 tahun beliau menderita penyakit. Maka beliau berkata, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha, segala puji bagimu ya Allah, engkaulah yang memberikan. Wa huwa akhadaha, maka juga engkaulah yang akan mengambil. Subhanallah. Nabi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillahilladzi wa huwa a'taha, segala puji bagimu ya Allah, engkaulah yang memberi ini, namun engkau jualah yang akan mengambilnya. Bahkan ada juga ulama mengatakan, duhai ya Allah, jika engkau ridho dengan sakit yang engkau berikan, maka berikanlah. Namun jangan biarkan hati dan lidah ini tak mampu lagi berzikir mengingatmu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ragu dengan kesolehan Nabi Ayub alaihissalam? Apakah kita ragu dengan ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena wabah penyakit di saat tahun ke-6 Hijrah? Apakah kita ragu dengan kesolehan Umar bin Khattab, Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, yang dia ditimpakan, daerahnya ditimpakan penyakit? Maka bentuknya, zahirnya kesengsaraan, tapi ini merupakan nikmat. Maka ibu yang kami ceritakan tadi, yang awalnya wajahnya kusam, sudah nampak tanda-tanda kecerahan di wajahnya. Kenapa? Karena sakit itu bukanlah kutukan. Adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah. Kalau sekiranya orang-orang yang diberikan derita penyakit karena Allah benci, manalah mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci nabinya, Nabi Ayub alaihissalam. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingin menyampaikan bahwasanya kesengsaraan adalah suatu kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Bersegeralah engkau mengumpulkan bekal-bekal akhirat, jangan lupa urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umur umatku 60 wa 70, 60-70 tahun. Sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Begitu pandainya sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab
Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya meminta atau doakan saya wahai Rasulullah agar hari-hari saya berlalu dengan penyakit. Biasanya orang minta sehat. Ubay bin Ka'ab, beliau meminta sakit. Rasulullah bertanya, wahai Ubay, orang minta sehat, kenapa engkau minta sakit? Ya Rasulullah, saya tidak tahu lewat amalan mana saya bisa masuk surga. Dan saya tidak yakin bahwa salat saya bisa mengantarkan saya ke surga. Saya tidak yakin bahwa puasa saya bisa mengantarkan ke dalam surga. Haji, zakat, infak, sedekah, saya tidak memiliki kemampuan ya Rasulullah, karena di kota ini sayalah yang miskin. Dan saya berharap agar Allah memberikan sakit, karena sakit ada jaminan terhapusnya kita dari dosa dan bahkan ditinggikan derajat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbihuma fa innaha ta'khulu khataya ibni Adam kama ta'khulu narul khatam. Jangan engkau cela sakitmu, sesungguhnya sakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api membakar keratan besi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bi khairan ayyusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka senantiasa diberikan musibah. Saudaraku, berbahagialah jika sekiranya dalam masa-masa musibah kita selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini juga pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.